Halo Sobat Warteg, seperti yang ada di judul dan thumbnail, saya Rafif. Saya akan merekomendasikan HP yang masih worth it pada tahun 2003 ini dengan harga kisaran 1 jutaan. Sebelumnya disclaimer dulu, harga 1 jutaan yang dimaksud itu dengan kondisi second atau masih layak pakai pada tahun 2003 ini. Kalian bisa nyari HP dengan harga tersebut di marketplace yang tersedia, terutama di Facebook sih paling sering. Selain di Facebook, mungkin ada marketplace lain yang cocok juga untuk mencari HP second dengan kualitas yang masih bagus. Itu adalah OLX. Kenapa aku merekomendasikan OLX? Karena di dalam OLX itu juga masih banyak sekali HP-HP second yang kualitasnya masih bagus dengan kondisi yang layak pakai lah pada tahun 2003 ini. Mungkin di tahun ini yang paling cocok untuk HP second dengan harga 1 jutaan di seri Xiaomi. Kenapa saya milih seri Xiaomi? Karena seri Xiaomi itu dengan harga yang mungkin murah tapi memiliki spesifikasi yang masih memungkinkan untuk di tahun 2003 ini. Kalau Snapdragon itu mungkin di kasta terendahnya itu 665. Itu pun juga kalau buat main game yang sedikit low gitu seperti Mobile Legends itu mungkin masih worth it ya buat di tahun 2003 ini. Kalau buat game seberat Genshin Impact sih masih belum cukup ya untuk di harga HP 1 jutaan tersebut. Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 9 atau Redmi Note 7 itu masih worth it sih di tahun 2003 ini. Kenapa itu masih worth it? Mungkin di tahun 2003 ini Xiaomi Redmi Note itu dengan prosesor yang mungkin juga masih cocok lah dengan Snapdragon 860. Itu tuh kalau buat main game yang mungkin jenisnya seperti Mobile Legends dan PUBG itu masih worth it buat tahun ini. Dari rekomendasi HP Xiaomi yang udah saya sebutkan tadi nih, di sini ada salah satu HP Xiaomi dengan seri Redmi Note 8, kisaran harga 1,4 jutaan dengan spesifikasi RAM 4GB, prosesor 665, prosesor Snapdragon 665, internal 64. Mungkin di tahun 2003 ini nih masih worth it sih untuk dibeli. Selama aku pakai nih HP, mungkin selama 1 bulan 2 bulan dari saya beli, udah saya tes dari segi kamera, dari sosmed seperti TikTok, YouTube ataupun game nih, itu juga masih cocok sih. Dari baterai juga masih awet, dari performa juga masih oke. Mungkin yang kendalanya di HP ini mungkin kalau buat main game Mobile Legends lebih bisa merasakan panasnya jika kita tidak pakai soft case. Di sini nih lebih kerasa panasnya kalau buat main Mobile Legends lebih dari 1 jam, dan baterai juga lebih terasa boros kalau buat main game. Kecuali kalau buat sosmed seperti YouTube maupun WA nih ya, itu juga masih tergolong awet sih, bisa dari jam 7 mungkin sampai sore itu masih bisa kalau cuman buat sosmed. Kalau buat game itu mungkin bisa cepet ya, dari jam 7, jam 10 mungkin udah habis kalau cuman buat main game. Dari 100% itu sendiri ya. Sekarang nih baru nyoba main game Mobile Legends. Harga 1 jutaan sih masih oke ya buat main Mobile Legends, yang tergolong game yang gak terlalu berat untuk sekarang. Mungkin kalau buat PUBG juga masih oke sih. Kalau buat Genshin kayaknya masih, tapi belum pernah dicoba juga pakai buat Genshin. Tapi mungkin kalau buat Genshin masih nggak boleh sih ini HP, gara-gara yang cuman punya prosesor yang cuman sekedar Snapdragon 665. Maaf tadi agak lama nih gara-gara harus update dulu. Nih kita udah masuk ke loading game Mobile Legends. Untuk spesifikasi RAM 4GB, internal 64 sama prosesor Snapdragon sih worth it ya ini kalau buat main Mobile Legends.
Yang agak kurangnya sih mungkin agak lebih kerasa panasnya kalau buat main Mobile Legends nih daripada sosmed-sosmed lainnya. Semisal kayak buat TikTok kayak atau Instagram gitu nggak terlalu panas. Kalau buat main Mobile Legends nih lebih berasa sih panasnya. Ini masih menunggu loading, emang agak lama sih device gara-gara ya tahu sendirilah RAM 4 GB. Nah ini udah masuk ke menu gamenya, kita masuk di lobbynya. Ya cuman mungkin agak berasa di awal sih, ini kayak ada ngeframe dikit sih. Tapi kalau nanti udah selesai, nah ini selesai menunya keluar, ntar ini udah mulai lancar. Dari perpindahan ke menu, ke pengaturan sampai ke lobby gitu tuh masih lancar. Apalagi buat main game juga ini juga lancar sih. Nah mungkin cukup nih buat percontohan buat main game nih. Aslinya juga mau nyoba main game tapi kayaknya nggak perlu sih ya. Yuk coba kita lihat ke sosmed TikTok. Sebelumnya nih udah download kayak Mobile Legends, YouTube, TikTok, Instagram dan lainnya ya. Soalnya ini juga udah aku coba mungkin 2 bulan lebih. Jadi aku anggap HP pribadi sendiri. Kita coba di TikTok nih. TikTok juga lancar-lancar ini ya, lancar-lancar ya. Kayak nggak ada nge-lag-nya, nggak ada lemotnya. Speaker juga oke sih, masih bagus. Punya RAM 4 GB, internal 64, dengan bisa menyimpan aplikasi sebanyak ini sih di tahun 2003 oke sih. Sama gamenya juga oke. Sebelum membeli HP second di tahun 2003, ada hal-hal yang perlu dicek nih dari seri. Mungkin nih kita salah satu ambil seri Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 8. Mungkin yang harus diperhatikan pertama itu kayak fisik sih mungkin. Soalnya jika fisik itu sendiri dari luar udah kayak jelek, mungkin hardware-nya juga atau dalamnya itu juga udah mulai jelek atau udah kayak banyak di servis, bisa aja itu. Yang kedua, dicek dalamnya juga, dicek dari performanya. Mungkin kita lihat dari fisik dari LCD-nya. Dari LCD-nya itu juga udah kelihatan kalau mungkin itu pernah gantian ataupun LCD-nya kayak ada mungkin bercak atau apa, itu bisa kita cancel lah untuk beli di tahun 2003 ini. Yang kedua mungkin hardware-nya. Kenapa kita harus ngecek hardware-nya? Seperti kapasitas baterai, kamera, mic, ataupun speaker. Karena itu juga hal wajib jika untuk dibeli HP second. HP second mungkin beda ya dengan HP baru. HP baru kita beli dengan kondisi yang masih perfect bisa dibilang. Kalau HP second kita beli dalam kondisi mungkin bisa disebut 50-50 ya. Jadinya harus banget kita harus ngecek hardware-nya itu sendiri. Yang pertama kita cek baterai itu dengan cara kita mungkin bisa buat main game atau buat buka YouTube ataupun lagu lainnya. Dengan nanti kita lihat baterai, mungkin kondisi baterainya kurangnya cepet banget, itu bisa dibilang baterainya ngedrop. Ataupun kita pakai HP-nya, kita restart dari baterai awal yang 98%, habis kita restart turun jadi 50%, itu juga bisa dibilang baterainya ngedrop. Yang selanjutnya kita cek kameranya. Kenapa kita cek kameranya nih? Soalnya mungkin kalau kamera yang udah kayak nggak layak pakai itu bisa aja ngeblur, nggak mau, atau fokusnya kadang nggak bisa, ataupun sama sekali kameranya nggak bisa dibuka. Maka dari itu saat beli kamera itu juga harus dipertimbangkan sebelum deal-dealan HP second tersebut saat
Kalau kita mungkin COD ya, itu kita bisa didilan dulu sih membahas perihal kamera. Yang selanjutnya nih, mic speaker. Mungkin kalau aku saranin kalau buat ngecek mic-nya bisa mungkin lewat rekaman ataupun buka kamera video, terus kita bilang aja cek pakai, misalnya nih kita contohkan HP ini, kita cek pakai kamera, kita bilang 1 2 3 kayak gitu. Kalau misalnya kita setel kamera, kita buka video, suara kita masuk, berarti mic-nya masih aman. Kalau speaker mungkin kita bisa buka YouTube, terus kita fullkan speakernya atau kita fullkan volumenya, dengan kondisi masih oke, suara juga masih bagus, nggak ada, bisa dibilang sering orang bilang tuh kresek-kresek ya mungkin ya. Jadinya kalau misalnya suaranya jernih itu masih oke. Kalau kresek-kresek gitu biasanya kameranya atau hardware-nya, software-nya itu ada bermasalah. Buat selanjutnya yang perlu kita cek nih, mungkin buat ngecas ya. Ini gampang sih kalau cuman buat ngecas nih, kita bisa kalau pas posisi COD ataupun kita beli dalam online, langsung kita coba aja buat ngecas. Jika masuk baterai terisi, itu bisa dibilang aman. Kalau buat aux atau lubang headset ya mungkin tinggal dicoba aja sih pakai headset. Kalau misalnya masuk ada suaranya di headset, itu juga bilang aman atau oke lah. Sebelum dibeli nih, dipastikan dulu IMEI yang ada di HP dan di dosbook itu tuh harus sama ya. Soalnya kemungkinan besar kalau beda itu bisa aja mungkin HP-nya itu dibilang nggak halal nih. Jadinya mungkin dipastikan HP yang di sini yang kita beli dan di dosbooknya nanti dipastikan itu sama. Di dosbooknya juga nanti dilihat sama nggak serinya. Nggak mungkin nih Redmi Note 8 dosbooknya nanti Redmi Note 9. Jadinya sebelumnya kita harus pastikan dulu dosbooknya itu sama apa enggaknya dengan HP-nya, dan IMEI-nya juga harus sama dengan dosbooknya. Kelengkapannya juga harus lengkap sih, tapi biasanya kalau HP second mungkin cuman sedia charger, dosbook, dan HP. Berhubungan dengan dosbook nih, mungkin kalau dosbooknya aman atau IMEI-nya juga sama dengan HP ini sendiri yang kita beli, jikapun kita mau jual lagi HP ini di setahun atau 2 tahun ke depan dengan kondisi full set atau lengkap dengan HP, dosbook, dan charger, itu juga mempengaruhi harga jual. Mungkin kita beli dengan harga yang bisa dibilang ini nih harga 1.4, mungkin 1 tahun ke depan kita jual dengan harga mungkin cuman turun 100 atau 200, tapi dengan kondisi lengkap dan normal ya. Mungkin itu HP rekomendasi harga 1 jutaan yang masih worth it di tahun 2003 ini. Lengkap dengan tips cara belinya dan tips saat kita ngecek HP second itu sendiri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian untuk mengetahui perkembangan teknologi di dunia ini.